Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, ketemu lagi nih dengan channel aku, Kistanti Rahma. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja, sehat walafiat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Oh ya Bun, videoku kali ini aku buat tahun 2026. Selamat tahun baru 2026 untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di tahun ini kita ditambahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, didekatkan dengan orang-orang yang soleh-soleha. Segala apa yang kita impikan di tahun 2025 tembus tahun 2026. Yang utama kita diberi kesehatan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya Bunda, videoku kali ini adalah rutinitas aku di sore hari. Video ini kira-kira aku ambil pukul 4 sore. Jadi setelah angkat jemuran, aku lanjut sapu-sapu halaman rumah. Dan alhamdulillahnya untuk sore ini sampahnya nggak begitu banyak. Ini untungnya kalau kita bersih-bersih setiap hari. Oh ya bunda-bunda yang ada di rumah, ayo siapa nih yang suka menanam bunga? Kalau aku pasti ya, pasti nggak bisa menanam bunga. Itu bunga yang ada di halaman rumah semuanya yang menanam Pak Suami. Jadi aku itu penikmat aja. Ngomong-ngomong tentang Pak Suami, di videoku kali ini aku mau berterima kasih banyak sama suamiku. Mungkin aku kurang bersyukur, banyak maunya. Yang kebanyakan para wanita-wanita maunya suami yang romantis. Tapi kenyataannya suami di jagat raya ini tidak sama bunda, termasuk suamiku. Suamiku itu tipenya orangnya yang tidak romantis. Dia tidak mau kelihatan mesra di depan umum. Diajak foto pun susah. Tapi dibalik itu semua ya Allah, aku baru merasa dan aku sangat bersyukur banget, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih suami yang sangat pengertian. Buktinya aku tidak meminta apapun, dia selalu ngasih. Sekarang aku jadi lebih sadar bahwa semua laki-laki di dunia ini tidak sama. Jadi lebih banyaklah kalian bersyukur atas apa yang kalian punya. Termasuk mempunyai suami yang tidak romantis seperti saya. Karena dibalik itu semua dia mengusahakan apa yang meskipun aku tidak ngomong, aku tidak minta, dia tahu apa yang pokoknya aku mau. Terlope-lope deh. Jadi ngelantur ngomongin Pak Suami. Maaf ya Pak Suami. Lanjut ke videonya. Jadi setelah aku beberes ruang tamu, membersihkan sofanya, mejanya dielap-elap, karpetnya dikibas-kibas. Lanjut kita ke dapur tercinta, dapur ungu yang sederhana. Padahal dapur ini kalau pagi itu sudah bersih loh. Karena setiap mau aku tinggal sekolah, dapur, ruang tamu, kamar aku usahakan selalu bersih. Tapi masih aja ya kalau sore itu berantakan lagi. Namanya juga dapur dipakai, berantakan ya dibersihkan lagi. Nah tadi tuh aku habis nyuci piring. Lanjut kita masukkan cucian piring yang sudah kering ke dalam tempatnya masing-masing. Nah ini ya bun, mengembalikan ke tempatnya kalau nggak sesuai dengan tempatnya atau posisinya nggak sama, itu kadang membuat aku gerigitan ya. Contohnya si kakak, kalau si kakak itu bantuin pekerjaanku, kadang aku merasa nggak puas. Bukannya apa, karena tempatnya nggak sesuai sama fungsinya. Contohnya kadang piring yang plastik yang berwarna ungu itu aku taruh di atas karena sering dipakai. Tapi kadang piringnya jadi disimpan di bawah. Nah itu yang menurutku nggak sesuai sama fungsinya. Mungkin ini ya yang membuat si kakak itu nggak mau bantuin pekerjaan ibunya kalau di dapur. Takut nggak sesuai aja sama keinginan ibunya. Jadi biasanya dia bantuin membersihkan kamarnya sendiri sama melipat baju. Oh ya bun, sedikit tips ya, ajarilah anak-anak kalian itu pekerjaan rumah tangga mulai dari dia masih usia karena dini. Itu suatu bentuk tanggung jawab mereka. Jadi ini kan anakku dua ya, yang pertama itu sudah kuliah, yang kedua masih SMP. Yang pertama itu cewek, yang kedua laki-laki. Jadi aku tuh merasa agak kecewa ya, kenapa nggak dari dulu ngajarin mereka tentang pekerjaan rumah tangga, maksudnya membantu pekerjaan ibunya atau ayahnya. Dulu pendapatku karena dia masih kecil-kecil, karena aku saking sayangnya sama mereka, jadi semua pekerjaan orang tuanya itu aku nggak melibatkan mereka. Nah itulah jadi salahku. Sekarang itu aku ngajarin mereka itu sekarang agak kewalahan. Mau sih tapi harus sering dibilangin. Padahal mereka sudah pada gede-gede. Nah untuk kalian semua bunda-bunda yang ada di rumah yang anaknya masih pada kecil-kecil, ajarilah mereka sejak dini biar ndak kecewa nantinya.
Tapi jangan juga pekerjaan yang berat-berat ya bun, kasihan. Paling tidak nyapu, membersihkan kamarnya sendiri, atau membereskan buku-buku pelajarannya. Yang gampang-gampang aja. Oh ya bun, mohon maaf ya. Bukannya aku menggurui atau sok pintar sendiri, enggak. Aku ini cuma berbagi pengalaman aja. Toh kalau kalian menggunakan pengalamanku ini sebagai bentuk pelajaran, monggo silahkan. Dan kalau tidak juga nggak apa-apa. Oh ya bun, dari tadi cerita ngalor ngidul kesana kemari. Aku ini mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Apa? Mam? Ya? Mam? Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau berteman dengan aku, yang selalu nonton video aku sampai habis, dan yang sudah subscribe, like, dan komen video aku. Terima kasih. Semoga banyak. Semua apa yang kalian lakukan itu mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang baru nemuin channel aku, perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dan pekerja yang mempunyai 2 orang yang anak sudah pada gede-gede. Channel aku berisi tentang keseharian ibu rumah tangga, mencuci, ya masak, ya bersih-bersih, yang pekerjaannya diulang-ulang setiap harinya. Tontonin videoku sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Lanjut ke videonya. Semua piring, gelas, dan perintilan-perintilan yang sudah aku cuci tadi sudah aku masukkan ke tempatnya yang semula. Sekarang waktunya elap-elap meja dapur karena mejanya mungkin kena cipratan minyak bekas aku masak tadi. Elap-elap semuanya ya bun. Jangan sampai ada yang tersisa atau nyelip, biar dapur kita kelihatan lebih kinclong lagi atau lebih cantik. Nah ini ada sisa nasi yang kering pinggirannya, sayang ya kalau dibuang. Disimpan aja di dalam kulkas, nanti sewaktu-waktu mau dibuat pireng atau mau dipakai untuk nambah makanan ayam kan lebih bermanfaat ketimbang dibuang begitu aja. Nah, dirasa dapurnya sudah bersih, sudah dilap-lap, sudah ditata kembali ke tempatnya. Lanjut kita sapu-sapu. Diangkatin dan dikebas-kebas kesetnya karena rencananya ini aku mau pel. Sudah 2 hari kayaknya lantai ini ndak kupel dan rasanya sudah lengket ya bun. Sebelum aku ngepel lantainya, aku mau masuk dulu ngeliatin kamar si kakak. Nah, ada gebrakan. Ternyata kan kamarnya berantakan. Mungkin karena tadi temennya datang keburu-buru mau ngajakin jalan, jadi nggak sempat beresin kamar. Oke lah, karena alasannya masuk akal, aku bantuin membersihkan kamarnya. Dilap-elap ya bun, dan ditata kembali perintilan-perintilan make upnya. Nah, kamar si kakak sudah beres, maka hordingnya ditutup lagi. Dan jangan lupa ya, ini sudah mau menjelang maghrib, buang sampah yang masih ada di dalam rumah. Lanjut, ini aku ngepel area kamar. Oh ya bun, kalian kalau ngepel tuh area mana dulu? Kalau aku kamar dulu ya bun, baru lanjut ruang tamu, ruang tengah, terus dapur. Nah, setelah semua rumahnya dipel, lanjut pasang kembali kesetnya. Alhamdulillah pekerjaanku di sore hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton videoku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.